Situasi pandemi COVID-19 tentunya membawa banyak sekali perubahan terhadap hidup kita. Salah satu yang terdampak adalah pada aspek ekonomi kita. Banyak sekali di antara kita yang terkena PHK, dan mungkin bagi mereka akan sangat sulit sekali untuk menjangkau makanan yang layak. Oleh karena itu, melalui video ini kami akan memberikan salah satu solusi yang mungkin bagi Anda untuk dapat mencukupi kebutuhan pangan keluarga Anda sehari-hari. Saat ini, berkebun sedang naik daun di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Berkebun itu banyak manfaatnya, dari membuat lingkungan jadi lebih asri dan juga membuat lingkungan lebih enak untuk ditinggali. Saat ini, mayoritas dari masyarakat sudah memiliki tanaman hias. Hal ini adalah hal yang bagus, tetapi akan lebih baik jika pertanian keluarga juga diterapkan. Kegiatan pertanian keluarga adalah kegiatan pertanian maupun perikanan air tawar berbasis sumber daya lokal yang dikelola oleh kegiatan usaha bersama dan melibatkan keluarga petani. Keterlibatan keluarga petani ini dapat meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan juga pemanfaatan pangan bagi keluarga tani yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang. Intinya, kita akan sama-sama bercocok tanam untuk menghasilkan bahan pangan yang kita butuhkan. Sekarang kita sudah tahu apa itu pertanian keluarga dan bagaimana contohnya. Lalu kenapa kita harus melakukan pertanian keluarga dan apa manfaatnya bagi kita? Yang pertama adalah tentunya kita akan lebih mudah mendapatkan bahan pangan. Dengan memiliki kebun sendiri di rumah, kita dapat menanam tanaman yang kita inginkan dan kita dapat memanennya pada waktunya. Dengan begitu kita tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membeli bahan pangan tersebut dan itu dapat menghemat pengeluaran kita. Manfaat yang kedua adalah sebagai sumber pendapatan. Jika kita menanam tanaman pangan yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti buah-buahan atau kembang-kembangan, hal ini dapat kita jual dan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan kita. Manfaat yang ketiga adalah kita bisa memiliki bahan pangan yang aman dan bergizi. Ketika kita membeli di luar, kita tidak akan tahu bagaimana prosesnya dan kita akan menjadi ragu terhadap kehigienisan dan kebersihan bahan pangan tersebut. Tetapi jika kita menanam sendiri, tentunya kita akan tahu bagaimana proses tanaman itu mulai dari awal hingga sampai ke tangan kita untuk dikonsumsi. Sehingga kita tentunya akan dapat lebih yakin terhadap keamanan pangan dari produk kita tersebut. Manfaat yang keempat adalah kegiatan ini membutuhkan biaya yang relatif kecil. Pemerintah mensupport kegiatan ini dengan menyediakan bibit yang kualitas, pupuk, dan juga pestisida. Jadi, modal yang Anda butuhkan untuk kegiatan ini hanyalah lahan dan juga usaha untuk mengembangkan tanaman pangan. Jadi, kegiatan pertanian keluarga merupakan salah satu solusi bagi kita untuk tetap dapat mendapatkan bahan pangan yang berkecukupan, aman, dan bergizi di situasi pandemik saat ini. Oke, sekarang kita sudah tahu alasan kenapa kita harus melakukan pertanian keluarga. Nah, lalu mari kita lihat lebih dalam. Gimana sih caranya melakukan pertanian keluarga ini? Salah satu rintangan dalam kita melakukan pertanian keluarga adalah lahan yang sempit. Sehingga kita perlu menanam tanaman sedemikian rupa dengan memanfaatkan lahan kecil tersebut semaksimal mungkin. Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, memilih tanaman yang memerlukan lahan kecil tetapi bernilai ekonomi tinggi dan berumur pendek. Beberapa jenis tanaman yang dapat kita tanam misalnya sayur-sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, selada, ataupun tanaman obat seperti jahe, lengkuas, dan berbagai tanaman lain seperti cabai, stroberi, mangga, ataupun berbagai tanaman lainnya yang dapat ditanam di lahan rumah kita. Yang kedua adalah menggunakan teknik hidroponik untuk bercocok tanam. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan lahan adalah dengan melakukan teknik hidroponik. Lalu, apa itu teknik hidroponik? Teknik hidroponik adalah teknik yang memanfaatkan air sebagai media tanam. Tentunya, air yang digunakan pun adalah air yang mengandung nutrisi, sehingga tanaman akan bertumbuh dengan baik dan sehat, serta memerlukan lahan yang relatif kecil.
Jenis tanaman yang dapat kita tanam dengan teknik hidroponik diantaranya adalah selada, kailan, stroberi, kangkung, dan bayam. Yang ketiga adalah mengerjakannya bersama seluruh anggota keluarga. Sesuatu yang dikerjakan sendiri pasti berat rasanya. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat kalian lakukan yaitu bekerja sama dengan seluruh anggota keluarga kalian untuk melakukan pertanian keluarga ini. Selain meringankan beban, pertanian keluarga juga bisa menjadi salah satu media untuk anak Anda belajar. Sehingga, sangatlah penting untuk melakukan hal ini bersama-sama seluruh anggota keluarga. Yang keempat adalah melakukan riset yang banyak tentang bercocok tanam. Buku merupakan jendela ilmu, sehingga penting juga bagi kita untuk sering-sering membaca dan mencari tahu bagaimana cara bercocok tanam yang baik, bibit yang baik itu seperti apa, dan misalnya, kalian ingin menjual hasil panen kalian, perlu juga untuk mencari tahu bagaimana cara menjualnya. Semakin banyak ilmu kalian, maka akan makin pintar pula kalian dalam melakukan pertanian keluarga ini. Yang kelima, bergabung dengan kelompok tani, atau gabungan kelompok tani, atau kelompok usaha bersama. Dengan bergabung bersama kelompok-kelompok ini, tentunya kalian akan lebih mudah untuk mendapatkan berbagai informasi dan bantuan. Jadi, penting juga untuk bergabung bersama kelompok-kelompok tersebut. Maka dari itu, jangan ragu lagi untuk melakukan kegiatan pertanian keluarga, karena pertanian keluarga merupakan salah satu solusi untuk masa depan kita.